Qala fa idza sa'aita ilal masjidi famsu ala hayatin wa tu'addatin wa sakinatin wala ta'jal. Bidayatul hidayah, kita masih ada di adabul khuruj ilal masjid, bab keluar rumah untuk menuju masjid. Fa idza sa'aita ilal masjidi, selanjutnya bila kamu berjalan menuju masjid, famsi ala hayatin wa tu'addatin wasakinatin, jalanlah dengan penuh sikap tenang, tentram, tidak terburu-buru. Berjalan ke masjid tidak terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi lari. Yang resikonya begitu sampai masjid, kita sholat tahiyatul masjid dengan terengah-engah. Perintah untuk tidak terburu-buru bukan berarti kita melambat-lambatkan diri, bukan. Batasan ketergesa-gesaan yang tidak boleh, tergesa-gesa yang akan menyebabkan nanti ketika kita ngerjain sholat kita nggak nyaman. Napas kita masih belum normal. Lebih-lebih ketika selanjutnya sampai masjid ternyata sholat berjamaah sudah dimulai. Boleh jadi saking semangatnya nggak mau ketinggalan berjamaah, seseorang berangkatnya buru-buru. Bagaimanapun juga Rasul tidak menghendaki hal itu. Perintah Rasul berangkat ke masjid bukan lembek, tapi juga bukan lari. Selama napas kita masih normal, selama itu boleh. Mau jalan cepat kayak apa, silahkan. Memang para ulama ada perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hal itu. Apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali didasarkan pada hadis Bukhari Muslim. An Abdullah ibni Abi Qatadah, an abihi Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari. Qala, kata sahabat Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat sedang bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idsami'a jalbata rijalin, tiba-tiba terdengar suara gemuruhnya beberapa orang, suara gaduhnya beberapa orang yang masuk ke masjid. Falamma shalla, ketika Rasul selesai ngerjain sholat, qala, nah ini contoh dari Rasul. Ketika sholat si imam merasakan ada hal-hal yang kurang pas di antara jamaah, selesai sholat langsung menghadap ke jamaah, sampaikan hal apa itu. Ketika selesai sholat, Rasul pun langsung menyampaikan nasihat beliau. Mendengar sedang sholat tadi kok ada suara gemuruh, suara gaduh dari beberapa orang jamaah. Masa'nukum, kalian ada apa tadi?
Kenapa kalian berisik seperti itu? Qalu, para sahabat jawab, istajalna ila sholat, kami terburu-buru wahai Rasul untuk bisa mendapatkan sholat berjamaah, takut ketinggalan. Takut ketinggalan sholat berjamaah, lalu mereka lari terburu-buru. Ternyata sikap seperti itu oleh Rasul dinilai tidak baik. Qala, sabda beliau, fala taf'alu, jangan lakukan lagi seperti itu. Idza ataitumus sholata, jika kalian mendatangi sholat berjamaah, fa'alaikum bisakinah, tetaplah kalian jalan dengan penuh ketenangan, ketentraman. Jalan yang enak. DKM pun harus responsif. Ketika tahu jamaah kita banyak yang sepuh-sepuh, mereka jalannya unu-unu, ya kita maklumi. Ini di sini sudah cukup ini waktu disediakan antara adzan dan qomat. Fa'alaikum bisakinah, tetaplah kalian jalan dengan penuh ketentraman, ketenangan. Fama adraktum, apapun yang kamu dapati dari imammu, fasallu, ikuti aja. Ketika kita sampai masjid, imam sedang ruku, takbiratul ihram, langsung ruku. Apapun yang kita dapati dilakukan imam, ya sudah, takbiratul ihram, langsung susul, ikuti imam, bukan ngejar imam. Banyak di masyarakat yang mereka rajin sholat tapi nggak ngaji. Sering saya temui, imam sedang sujud, dia ngejar takbiratul ihram, dia ruku, i'tidal, terus sujud. Itu tidak sah makmumnya. Berarti dia tidak mengikuti imam. Ngerjain sendiri walaupun selanjutnya mengikuti imam. Jadi sejak awal berjamaah, makmum harus ikut imam. Cuma pembuka sholat takbiratul ihram itu dimaklumi. Ketika kita masbuk imam sedang sujud, otomatis takbiratul ihram kita tidak bareng imam. Tapi itu mutlak sebagai pembuka sholat harus takbiratul ihram, terus ikuti imam lagi ngapain, sujud. Jika kalian berangkat menuju sholat, tetaplah jaga ketenangan, ketentraman perjalanan kalian. Fama adraktum, apapun yang kalian dapati dari yang dilakukan imam, fasallu, kerjakan, ikuti. Wa ma fatakum, yang kamu ketinggalan, fa'atimmu, sempurnain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 635, Imam Muslim 1263. Bahkan meskipun ketika kita berangkat kurang berapa ratus meter, qad sami'al iqamah, kok sudah terdengar iqamat dikumandangkan. Kita punya hitung-hitungan, iqamat paling 1 menit. Ini kurang berapa ratus meter, butuh 5 menit. Waduh, ketinggalan. Tetap walaupun kita sudah dengar iqamah dikumandangkan, tetap jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari 636, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tumul iqamata, bila kalian sudah mendengarkan iqamah, famsu ila sholati, kalian berjalan menuju sholat, wa alaikum bisakinati wal wiqari, tetaplah kamu jaga ketenanganmu, ketentramanmu dalam berjalan itu.
Wala tusri'u, jangan kamu percepat. Semula kecepatan per kilo sekian, per menit sekian meter, begitu ngerkobat kok lebih ngebut, itu jangan. Lanjutan hadis sama dengan tadi, fama adraktum fasallu. Apapun yang kamu dapati dari yang dilakukan imam, kerjain. Wa ma fatakum, yang kamu ketinggalan, fa'atimu, sempurnain. Ini adab menuju masjid, adab menuju sholat. Memang di sisi lain kita tahu ada ayat-ayat Quran yang menyuruh kita untuk segera mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tidak bisa dimungkiri, sholat berjamaah adalah salah satu kebaikan. Apakah dengan hadis-hadis tadi bahwa sholat berjamaah tidak termasuk kebaikan yang kita harus menyegerakan diri? Di antara ayatnya, Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah kalian, jangan lambat-lambat, segeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan mendapatkan surga, arduha, yang luasnya itu as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Iddat lil muttaqin, yang memang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Ini bukan satu-satunya ayat, banyak ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk segera mengerjakan kebaikan-kebaikan. Siapapun pasti akan berkata iya ketika ditanya apakah sholat berjamaah termasuk kebaikan? Iya. Lalu kenapa Rasul justru melarang kita untuk isra, untuk segera terburu-buru? Enggak mungkin Rasul enggak tahu Ali Imran 133 ini. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Karena adanya hadis dan ayat yang seolah bertolak belakang inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya perbedaan pendapat di antara ulama. Andaikan ayat dan hadis sejalan, nggak akan perbedaan pendapat muncul. Atau kan andaikan as-sunnah atau al-hadis jumlahnya lebih dari satu dan semua searah, sejalan, nggak akan muncul perbedaan pendapat. Jadi salah satu alasan kenapa ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, kadang dalil lebih dari satu, dan di antara dalil yang lebih dari satu itu seolah bertolak belakang. Hadis Nabi perintahkan untuk tenang, santai berangkat ke masjid, jangan terburu-buru. Ayat Quran justru semua kebaikan segera, jangan lambat-lambat. Saya nukilkan dari ensiklopedi fikih negara Kuwait, Al-Mawsu'atul Fikhiyatil Kuwaitiyah, berkaitan dengan pandangan ulama berangkat segera, buru-buru menuju masjid. Siapa yang berpandangan sesuai hadis tadi nggak boleh, bagaimana menyikapi ayat tadi? Siapa pula yang berpandangan itu boleh, itu kebaikan termasuk yang tidak dikecualikan. Sama dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kita harus segera, tidak lambat-lambat. Dari hadis tadi, kesimpulannya gamblang. Yustahabbu lirrajuli idza aqbala ila shalah ayyub bila bi khaufin wa wajalin wa khusyu'in wa khudu'in. Dianjurkan bagi siapapun yang berangkat menuju sholat berjamaah
Dianjurkan dengan perasaan takut, perasaan semangat, dengan perasaan khusyuk, dengan perasaan tentram. Dianjurkan. Takut kalau ketinggalan jamaah padahal diperintahkan. Di sisi yang lain takut juga kalau enggak khusyuk. Wa alaihi sakinatu wal wiqar. Di antaranya perjalanan menuju lokasi sholat itu harus tetap tentram, tenang. Wa in sami'al iqamah. Meskipun sudah terdengar iqamah dikumandangkan. Tetap walaupun sudah mendengarkan iqamah dikumandangkan, kita tidak dibenarkan untuk terburu-buru yang beresiko pada sholat kita jadi tidak khusyuk, tidak tenang, tidak tentram. Pandangan bahwa bagaimanapun juga nggak boleh terburu-buru ini diusung oleh ulama madhab Hanafi, Hambali, dan salah satu madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i pandangan yang paling sahih seperti ini, tidak boleh terburu-buru, tetap tenang tentram. Ulama madhab Hanafi, Hambali, dan sebagian mayoritas madhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, in khafa fawatat takbiratil ula fala ba'sa ayyusra'a idza tami'a ayyudrikaha ma lam yakun ajlatun takbahu. Kalau toh takut ketinggalan takbiratul ihram, takut ketinggalan rakaat pertama, Imam Ahmad membolehkan, tapi dengan catatan malam yakun ajlatun, terburu-burunya itu bukan masuk kategori ajlah yang menyebabkan dia terengah-engah. Jadi batasan terburu-buru yang dibolehkan oleh Imam Ahmad yang tidak menyebabkan dia nanti sholatnya tersiksa karena napasnya jadi berat. Pandangan Imam Ahmad bahwa mempercepat langkah boleh asalkan tidak sampai pada batasan menyulitkan dia sendiri, memberatkan sikapnya dalam sholat, napasnya. Beliau menukil bahwa ada beberapa hadis. Di hadis itu diriwayatkan bahwa ada beberapa sahabat Nabi karena takut ketinggalan rakaat awal mereka berangkat lebih cepat. Perjalanannya, jalannya lebih disegerakan. Ruwiya anna Abdullah ibn Mas'udin istadda ila shalah faqala. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau benar-benar teguh dalam memegang semangat beliau untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kata beliau, badiru haddas sholati, yani at-takbiratul ula. Segeralah kalian, jangan sampai kalian ketinggalan batasan awal mengerjakan sholat. Maksudnya takbiratul ihram. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi Imam Ahmad sama dengan ulama madhab Hanafi dan sebagian Syafi'i, tidak boleh. Tapi kalau takut ketinggalan rakaat pertama, mempercepat sedikit tidak sampai menyebabkan napas kita susah, itu masih dibolehkan. Yang sepenuhnya membolehkan ulama madhab Maliki. Kata mereka, ya juzul isra'u fil masyi lis salati fi jama'atin li idraki fadliha isra'an yasiran. Boleh berangkat cepat
berangkat ngebut jalan kaki untuk menuju sholat berjamaah demi mendapatkan keutamaan, keistimewaan sholat berjamaah, tapi dengan catatan juga isra'an yasiron, sedikit lebih cepat dari jalan normal, sedikit lebih cepat dari jalan normal. Bila jaryin yudhibul khusyuk, dengan catatan tidak menghilangkan kekhusyuannya dalam sholat. Siapapun yang sholatnya terengah-engah atau badannya pegel-pegel, kalau tadi maksain jalannya lebih cepat, buat kita-kita yang sudah umur, pasti sholat kita tidak akan khusyuk. Kalau toh memaksakan diri sehingga sholatnya nggak khusyuk, pandangan Imam Maliki, madhab Maliki, fayukrahu, sekedar makruh, tidak sampai pada tahapan haram, tingkatan haram tidak. Wali anna syari'a innama udina fis sa'i ma'as sakinah. Karena berjalan cepat selama masih ada ketenangan di situ, ketentraman, kenyamanan di kita masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin ada masalah di jantungnya, jalan cepat sedikit udah jadi masalah. Yang jantungnya masih normal mungkin dia jalan cepat enak-enak aja. Beda masing-masing kita. Jadi jalan cepat selama masih sakinah, masih tenang, tidak menyebabkan kita terengah-engah, itu dibolehkan. Ini pandangan ulama madhab Maliki. Demikian juga pandangan kedua dari ulama madhab Syafi'i, sebagaimana Imam Malik, jalan cepat dengan catatan tidak terengah-engah itu boleh. Jadi ulama madhab Syafi'i ada dua pandangan, ada yang mutlak tidak boleh, harus tenang, benar-benar tenang. Gerak jantung kita normal. Ada yang membolehkan cepat sedikit boleh, selama kita masih mampu kendalikan napas kita, sholat kita tetap normal, tetap khusyuk boleh. Untuk keluar dari hal itu, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita tidak masuk di wilayah khilafiyah itu dianjurkan. Cepat nggak cepat khilafiyah. Jalan santai, seluruh ulama sepakat itu yang terbaik. Jalan lebih cepat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, khilafiyah. Jalan santai, nyaman, normal napas kita, seluruhnya sepakat itu yang terbaik. Nah, jalan keluarnya, jam keberangkatan kita menuju masjid harus lebih kita majukan. Jam keberangkatan kita menuju masjid harus kita majukan. Jangan nunggu adzan. Kalau perlu beberapa menit sebelum adzan sudah berangkat. Wudhu di rumah, kita bisa sholat sunnah wudhu di rumah. Dengan itu kita menjalankan anjuran Rasul untuk rumah kita tidak seperti kuburan, tidak pernah dipakai sholat sama sekali. Apalagi ada kesunahan lain, ketika kita melangkah ke masjid, itu dianjurkan langkah kita pendek-pendek, bukan langkah panjang. Langkah jalan kaki kita menuju masjid dianjurkan pendek-pendek, bukan langkah panjang. Tujuannya litakassuri hasanati, supaya kebaikan yang kita dapatkan akan lebih banyak. Karena janji yang disampaikan oleh Rasul sudah tentu beliau dari Allah buat kita yang melangkah menuju masjid, setiap langkahnya. Janji diberikan dari hitungan setiap langkahnya, ditulis untuk kita kebaikan.
dihapuskan buat kita dosa-dosa, ditinggikan derajat kita lebih tinggi sesuai hitungan langkah kita. Dianjurkan langkah kaki pendek-pendek. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kuntu amshi ma'a Zaid bin Sabitin. Aku pernah berjalan bareng sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Anas, sahabat Zaid ini usianya nggak beda jauh. Ketika Rasul awal hijrah ke Madinah, sahabat Zaid bin Sabit 11 tahun, sahabat Anas bin Malik 10 tahun. Dua-duanya sama-sama Al-Ansari, sahabat Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, sahabat Zaid bin Sabit, waktu itu Quran belum utuh, belum sepenuhnya turun, sudah hafal 16 surat panjang. Sahabat Zaid bin Sabit. Beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, beda jauh dengan sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik 1.500-an hadis, sedangkan sahabat Zaid bin Sabit cuma 62 hadis. Beliau juru tulis Rasul. Ketika ayat turun, di samping hafalan beliau bagus, beliau tulisannya juga bagus, beliau yang nulis. Rasul butuh kirim surat kemana-kemana, beliau yang tulis. Begitu juga ketika selanjutnya Al-Quran dibukukan, beliau sahabat Zaid bin Sabit yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi ketua tim pembukuan Al-Quran. Kata sahabat Anas bin Malik, aku pernah berjalan bersama sahabat Zaid bin Sabit. Faqaraba fil khuta. Beliau langkahnya pendek-pendek. Oleh sahabat Anas diperhatikan, beliau yang orangnya tinggi, langkahnya pendek-pendek. Kalau orang nggak tinggi, langkah pendek, itu udah pasti. Orang tinggi, langkahnya kok pendek-pendek, ini timbul tanda tanya di hati sahabat Anas bin Malik. Jadi walaupun sahabat Anas bin Malik meriwayatkan 1.500-an hadis, tidak lantas semua masalah, semua hadis beliau tahu, enggak. Masih jauh lebih banyak hadis-hadis Nabi yang beliau tidak tahu, kecuali dari sahabat yang lain. Bahkan sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.000-an hadis pun masih jauh lebih banyak hadis yang beliau tidak tahu, kecuali dari sahabat Nabi yang lain. Karena itu, cuma sedikit sahabat Nabi yang ngaji langsung kepada Nabi. Kebanyakan ngajinya kepada sahabat yang lain.